Yang Bapak apa tadi? yang densil itu. Ya kak. Yang presidensial. Lah yang berikut itu yang desentralisasi itu. Desentralisasi itu kan ini apa bentuk dari jalannya pemerintahan. Beda. Nah sekarang hati banget kayak dia deh. Oke, mulai ya. Sudah kontak Pak? Belum? Hah? Sudah. Lah mulai berarti? Dari tadi. Baru. Aku potong baik kak, tenang baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini ketemu lagi di kelas PKN ya. Kelas Pendidikan Kewarganegaraan. Itu kelas 8. Sebelum itu kakak pengen absen dulu. Dara? Ada? Ada suara. Aurel? Mana Aurel? Iya. Aurel. Terus lagi Griselda. Mana Grisel? Ada. Alin, belum ada nggak? Meka, Keca. Terus ada Najwa mana? Najwa mana Meka? Osi. Oh, Osis, Safir. Oh, Yes, actually Safira sih. Safira, Akila. Akila, Putri Salsa, ada. Ramadan ada. Morin ada. Ambatron alias Dafa ada. Naila pun ada. Oke, baik. Hari ini kita akan bahas tentang tata negara pemerintahan. Ya, jadi bahas tentang tata negara dah. Berkaitan dengan negara, PPKN-nya. Sebelum ke situ, kakak pengen tanya dulu sama siapa ya? Pengen gue tanya. Kenapa Safira terus? Aurel. Rel. Di sekolah itu ada kepengurusan apa aja, Rel? Ada organisasi apa, Rel? Di sekolah, Rel? Osis. Selain OSIS apa lagi? Ini. Apa? Apa, Rel? Kok bisik-bisik sama Naila? Apa tuh selain OSIS? Duta. Duta tuh apa, Naila? Ya kayak Apa duta, Naila? dia tuh kayak pemilihan putra putri. Oh, pemilihan putra putri. Itu organisasi atau bukan? Ya itu di sekolah saya. Ada duta ya. Meka. Selain itu apa, Meka? Ini. Ada OSIS, ya kan? Apalagi di sekolah kami? Eskul, ada eskul. Oke, baik. Bener ya, Dap? Ada OSIS, ada eskul kan? OSIS itu ada apa aja? Struktur organisasinya, Dap? Ketua. Terus ada siapa lagi? Ketua. Wakil ketua. Bendahara. Oke, naik. Tugas ketua itu apa, naik? Jadi ketua OSIS itu ngapain sih tugasnya? Punya tugas nggak masing-masing dari organisasi itu strukturnya? Banyak kan? Betul nggak, Dan? Banyak kan ya? Tugasnya kira-kira apa tuh, Dan? Kalau ketua OSIS, Dan? mengatur kegiatan sekolah di sekolah. Mau batas di sekolah, emang mereka guru? Mengatur batas di sekolah gimana? Emang mereka guru? Menyelesaikan tugas. Menyelesaikan tugas apa? Tugas sekolah? Kalian itu buat PR juga. Jadi tugas ketua OSIS itu apa kira-kira? Ada yang tergabung di OSIS nggak? Bawa dulu. Bawa tergabung di OSIS. Oke. Itu Kak jadi Tidak ada sih. Udah kasih. Tidak. Ini nak kelas itu nak kelas Dan apa, Dan? Tugas ketua OSIS, Dan? Siapa, Dan? Dan Tugas ketua OSIS. Tidak lah. Naik. Coba naik. Tugas ketua OSIS dari mana dulu, naik? Menjaga keamanan. Di satpam. Betul, satpam ya. Jadi tugas ketua itu apa sih sebenarnya? Yuk, masih stuck di sini. Maurin, tugas ketua OSIS itu ngapain? Mengatur. Masa? Fir, apa Fir? Tugas ketua OSIS, Fir? Mencari siswa
Ada ketua, ada wakil, ya kan? Terus lagi ada yang namanya bendahara, sekretaris, punya tugas masing-masing. Ketua OSIS tugasnya apa? Memimpin organisasi dengan baik. Memimpin organisasi. Memimpin organisasi. Selain itu apa lagi? Apa Mir? Ayo, masih stuck di sini. Kalau pemimpin itu tugasnya ngapain sih pemimpin? Ngatur. Hah? Pemimpin tugasnya ngapain? Apakah mengatur atau kamu memimpin? Mendepani. Mendepani atau kamu bimbing? Apa dah tugas pemimpin dah? Membimbing. Pembina. Mengimami. Sholat. Oke. Semua, ya, semua kesini. Meka, Zafira, Morin, Dafa, Ramadan. Tugas dari ketua OSIS, ya kan? Tugas ketua OSIS itu adalah, ya, sorry, Aurel. Tugas ketua OSIS adalah memimpin organisasi dari OSIS kan? Bener nggak? Bel. Tugas ketua OSIS itu memimpin organisasi dari OSIS, bener nggak? Iya. Nggak tahu. Bener nggak tahu. Kalau misalkan tugas dari wakilnya ngapain? Mendampingin ke ketua, ya kan? Kalau bendahara ngapain? Ngatur keuangan. Bendahara tugasnya ngapain? Bendahara. Uang. Menjaga keamanan. Memegang uang kas atau uang OSIS. Ya, jadi ada fungsi masing-masing. Nah, hari ini kita akan bahas semua lo naik semua. Tugas kita hari ini adalah membahas tentang lembaga negara. Lembaga negara itu ada apa aja? Coba. Lembaga negara itu ada apa aja? Lembaga penyelenggara negara. Sebutkan 3. Penyelenggara negara. DPD, DPRD. 1, 2, 3. 1 ada apa? Presiden. Presiden dalam lembaga apa maksudnya? Pemerintah. Lembaga pemerintah. Ada lembaga lain apa? Eksekutif. Apa? Eksekutif. Nanti kita bahas. Yang kedua, ada lembaga legislatif. Dan yang ketiga ada lembaga apa? Meka. Apa? Lembaga apa yang ketiga? Ada eksekutif 1 di sini, terus ada legislatif 2 di sini. Yang ketiga ada lembaga apa? Yudikatif. Betul, Fira. Yudikatif. Bentar fresh dari otak. Karela, nanti setelahnya masuk karela. Oke, yudikatif. Nah, kita akan bahas satu-satu. Ya, sebelum ini kita bahas satu-satu dulu. Lembaga penyelenggara negara. Oke, kita ke sini dulu. Bentar. Kata-katanya, ada yang tahu nggak? Lembaga penyelenggara negara. Atau di sekolah udah ada yang belajar belum? Nela udah. Morin udah belajar belum? Belum. Dir? Udah belajar lembaga penyelenggara negara? Belum. Yang mana? Belum. Belum. Meka udah belajar? Belum juga. Oke. Kira-kira menurut kalian? Yang menjelaskan eksekutif apa yang dilakukan itu? Iya, sudah belajar belum di sekolah? Sebenarnya kabinet sih, tapi aku belum benar-benar mengerti. Kita bahas ya. Adik-adik semua. Jadi ketiga lembaga ini asalnya kira-kira dari mana dok? Dari Indonesia kah? Atau dari Eropa kah? Atau dari Amerika? Indonesia lah. Dari mana asalnya? Ayo, iya, asal ketiga ini kira-kira sistem ini dari mana tuh? Asalnya, pertama kali, ada yang tahu? Satu negara. Iya, dari negara mana kira-kira? Dari wilayah mana? Wilayah deh, jangan negara, wilayah. Eropa. Dari Eropa, betul. Ya, dari Eropa, pokoknya ada siapa aja. Nah, kita bahas dulu sejarahnya ya. Sejarah lahirnya lembaga penyelenggara negara.
Jadi gini ya semua. Pada masa itu ada yang namanya tokoh pertama itu John Locke. Ada yang kenal dengan bapak ini kan? Enggak. Ada yang kenal dengan John Locke? Pernah dengar. Ada yang kenal? Belum? Belum. Oke, dan yang kedua tokohnya itu ada yang namanya Montesquieu. Tahu nggak Montesquieu? Enggak. Nggak tahu? Enggak. Kenalan dulu nanti ya. Mana? Ya, ada John Locke dan ada Montesquieu, gitu. Keduanya ini berasal dari negara Eropa. Tadi Dapat udah sebut negara Eropa kan? Ya. Duanya ini berasal dari negara mana? Kira-kira tebak nama. Kalau dari namanya, negara mana? Jerman. Jerman, Belanda, negara mana kira-kira? Morin? Negara mana nih? Orang dua nih Morin, kira-kira menurut Morin? Eropa. Kalau dari namanya, John Locke, Montesquieu, Inggris. Inggris. Fir? Prancis dan Negara mana Fir kira-kira Fir? Dua orang ini Fir. Dari namanya deh, John Locke sama Montesquieu. kayaknya sih Indonesia Raya. Indonesia Raya. Exactly, jawabannya mantap ya Indonesia Raya. Meka dari mana Meka? Coba kalau dilihat dari namanya, John Locke dan Montesquieu. Dari kita. Kita siapa? Dari mana Meka? Ngasal. Ya, asal aja Eropa. Maksudnya Eropa. Iya, di mana negaranya? Negara Eropa mana? Tadi udah ada sebutan Inggris, Belanda. Ayo, Jerman tadi udah disebut. Ayo, dari mana? Tidak usah Google. Coba teman-teman nama aja, sebutkan negara Eropa manapun. Inggris. Prancis. Ayo. Keduanya berasal dari negara mana? Dan Yang muncul Inggris membawa Prancis. oke, ternyata mereka sama-sama dari negara Prancis semua, ya. Ingat, mereka semua berasal dari negara Prancis. So, jadi dua tokoh ini berasal dari negara Prancis. Nah, kedua tokoh ini mencetuskan dengan yang namanya konsep trias politikal. Pernah dengar nggak trias politikal? Ketias. Bukan Matias ya, itu nama saya. Montesquieu khususnya mencetuskan konsep trias politikal. Coba konsep trias politikal. Jadi ada dua nama atau ada dua pengertian di sini, ada trias dan politikal. Trias itu artinya apa kalau trias? Trias apa? Ayo, trias dalam bahasa Latin apa artinya? Kalau tri apa tri? Tiga, iya betul. Berarti kan trias itu adalah tiga. Ya, trias itu berarti tiga, gitu. Dalam bahasa Latin trias, gitu kan? Mirip-mirip bahasa Latin dan bahasa Inggris sebenarnya. Terus ada politikal. Politikal itu apa? Secara politik. Politikal bisa kita artikan sebagai politik atau kekuasaan. Oke, coba. Kalau diartikan berarti apa nih? Aurel. Berapa? Konsep tiga kekuasaan. Kira-kira Rel dari yang kita bahas, mana konsep tiga kekuasaannya Rel? Ya, betul. Ada yang namanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu dia. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Oke, gini, aku terangkan dulu ya semua. Safira, sebelum aku terangkan, katanya, Fir, eksekutif itu lembaga siapa, Fir? Siapa pemimpin eksekutif, Fir? Ini apa ya? Presiden. Iya, betul. Ya, eksekutif itu adalah presiden. Eksekutif itu adalah presiden. Oke, Fira udah jawab. Sekarang aku tanya Naila, naik. Legislatif itu siapa naik? Kira-kira naik? Pemerintah itu siapa pemerintah?
Kalau pemerintah biasanya di bawah presiden, ya kan? Presiden itu punya siapa? Ada wakil presiden. Di bawah wakil presiden ada siapa? Ada menteri, ada para menteri, ya kan? Ada menteri perekonomian, menteri agama, menteri pendidikan dan segala macam. Itu lembaga eksekutif semua. Nah, pertanyaan kakak yang kedua, lembaga legislatif itu siapa? Ramadan, lembaga legislatif itu siapa deh? Wakil presiden. Nah, wakil presiden ya. Jadi kalau wakil presiden, dia masuk dalam jajaran eksekutif. Ya, itu wakil presiden. Nah, legislatif siapa? Dan Ramadan, legislatif siapa dan? Legislatif. Legal. Legis. Pemerintah tuh presiden. Serta jajarannya wakil menteri-menteri. Nah, legislatif itu siapa kira-kira? DPR. Iya, legislatif itu ada yang namanya DPR, ada yang namanya DPD. Iya. Oke, lanjut yang ketiga. Dap. Yudikatif sekarang Dap. Kira-kira yudikatif itu siapa Dap? Yang kurang apa nih dari mereka ini? Ada presiden, ada DPR, terus lagi yang kurang siapa Dap? Kira-kira? Wali kota. Wali kota itu masuk jajaran eksekutif. Ya kan? Ada menteri-menteri, ada wali kota, ada gubernur. Anggota DPR. Yudikatif siapa kira-kira? Kalau clue-nya aku sebut mahkamah. Kalian kira-kira apa dalam bayangan kalian? Mahkamah apa? Ibu kota. Mahkamah Agung. Satu lagi ada Mahkamah Bang. Mahkamah tinggi. Mahkamah apa satu lagi? Ada Mahkamah Agung, satu lagi ada Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi. Konstitusi. Jangan lupa ya. Ada yang namanya Mahkamah Konstitusi. Ya kan? Ada yang namanya Mahkamah Agung. Konstitusi. Terus ada Mahkamah Agung. Atau kalau disingkat biasanya apa nih yang dua nih? Yang atas disingkat apa? MK. Yang bawah disingkat MA. Ya. Ini jelas ya. Ada yang namanya trias politikal. Sampai sini dulu ada pertanyaan atau tidak? Mehi? Mehi mengambil yang mana? Rel? Mahkamah Agung. Ada pertanyaan? Ada. Bisa? Bisa lah, masa nggak bisa? Harus bisa. Oke, kita bahas tugas-tugasnya sekarang. Ya. Kita mau mulai dari mana dulu? Aku kasih ke kalian. Di antara tiga lembaga itu mau bahas tugas yang mana? Ini yang mana? Ini DPR. Ya. Oke, kita bahas dulu tugas dari lembaga negara ya. Kita mulai dari legislatif. Tugas lembaga negara. Oke, yang pertama yang kita bahas itu adalah legislatif. Permintaan kalian. Coba legislatif DAF. Legislatif itu ada siapa aja dan kira-kira DAF? Kita sebutin masing-masing. Legislatif itu ada siapa aja? Berapa? 8. Kalau legislatif Kita mulai dulu dari yang paling tinggi. Siapa yang paling tinggi? DPR. No, siapa yang paling tinggi? Ada MPR. Ya. MPR itu apa? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, dia yang paling tinggi karena MPR itu gabungan dari DPR dan DPD. Ingat ya. Jadi MPR itu dia gabungan dari DPR dengan DPD. Majelis apa tadi, Kak? Permusyawaratan Rakyat. Itu yang harus diingat. Nah, tugasnya kita bahas dulu. Dari yang pertama ada MPR. Tugas dari MPR ini kira-kira apa aja? Apakah sama dengan DPR dan DPD? Oke, tugas dari MPR. Tanya.
Meka. Pak. Pak. Lela. Ketok nggak? Enggak. Oke. Tugasnya adalah yang pertama, MPR itu tugasnya adalah yang pertama gini ya, yang melantik presiden. Presiden baru kita siapa sekarang? Prabowo Ya, Subianto. Pak Prabowo Subianto. Wakilnya adalah Mas Gibran. Kamu mengira. Nah, yang melantik presiden dan wakil presiden itu adalah MPR. Tugas yang pertama, ya kan? Tugasnya adalah melantik presiden, wakil presiden. Oh, Yang kedua, tugasnya. Yang kedua, tugasnya itu adalah apa kira-kira? Kalian tahu yang namanya Undang-Undang Dasar 1945? tahu. Itu adalah konstitusi. Nah, yang merubah Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah MPR juga. Ya, jadi MPR itu adalah merubah Undang-Undang Dasar. Perubahan atau merubah UUD 1945 namanya apa disebut dengan aman? Iya, betul. Atau amandemen. Amandemen. Tuh. Terus tugas MPR lagi apa kira-kira? Selain dia melantik presiden, ternyata MPR itu juga punya hak dalam apa? Berhentikan. Siapa yang diberhentikan? Yang boleh diberhentikan adalah presiden, wakil presiden. Ya, jadi ada tugasnya juga tambahan memberhentikan siapa? Presiden dan wakil presiden. Kapan presiden dan wakil presiden bisa diberhentikan? Ketika kapan kira-kira? Ketika lebih dari 5 tahun. Enggak. Kalau itu sudah habis masa jabatan beda ya. Jadi bisa diberhentikan ketika presiden dan wakil presiden melakukan pelanggaran. Pelanggarannya apa kira-kira? Satu, korupsi. Jadi kalau presiden korupsi bisa diberhentikan. Ya. Yang kedua, pelanggarannya adalah tindak pidana berat, misal pencurian, gitu kan ya. Terus lagi misal penyogokan, gitu, itu bisa diberhentikan. Oke, itu adalah beberapa tugas dari MPR. Terus yang kedua, ada DPR. Nih, kita mulai dulu dari si DPR. Oke, kira-kira DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Oke. Nah, tugasnya dari DPR sendiri, kalau tadi MPR itu merubah undang-undang Dasar 1945, sementara DPR itu adalah membuat undang-undang. Karena beda ya, nggak sama. Yaitu membuat undang-undang. Oke, nah kira-kira tugas DPR lagi apa nih? Pertama membuat undang-undang, itu tugasnya. Tugas yang kedua kira-kira apa? Halo. Ini siapa namanya? Jangan lupa. ada Adera. Ada Adera udah datang. Oh iya, Adera keluar jam 4 ya, Adera ya? Iya, kemarin Adera ini keluar jam 4 jam 4 pulang ya. Oke, apalagi tugasnya dari DPR? Membuat undang-undang. Yang kedua apa? peduli rakyat. Peduli rakyat. Yang kedua tugasnya adalah merancang APBN. Ada yang tahu nggak apa itu APBN? Coba, yang tahu siapa APBN? Mereka mau kemana?
Mau kemana? Ke toilet, keluar. Ke? Enak kok enak. Oke. APBN. Apa tuh APBN? Bisa aja. Bisa aja. Nggak kelihatan. Apa tuh APBN? Ada yang tahu? Anggaran pendapatan belanja negara. Pak, Hmm. bersin. Ya. Oke, APBN itu adalah kepanjangan dari apa? Anggaran pendapatan belanja ke negara, ya. Jadi adalah anggaran pendapatan belanja negara. Dah, lanjut dah. Tugas ketiga apa dah? Merancang APBN, membuat undang-undang. Tugas yang ketiga apa kira-kira dah? Oke, apa nih? Mengawasin. Ya, yang ketiga ini tugasnya adalah mengawasin. Siapa yang diawasin? Nah, iya. Ini para petinggi. Petingginya siapa? Mengawasi siapa? Presiden. Iya, benar. Tugasnya adalah mengawasi presiden. Jadi kalau presiden tadi melakukan pelanggaran, yang berhak melaporkan adalah DPR. Gitu. Terus yang ketiga, kita udah kesini, dan yang ketiga ada DPD. DPD kepanjangan dari apa tuh? Kalau DPD? Dewan Perwakilan Daerah. Betul. Ada DPD. Kira-kira tugas dari DPD ini apa aja ya? Tugas dari DPD. Coba siapa yang bisa? Dewan Perwakilan Daerah siapa? Apa? Main. Tadi kamu tunjuk. Hebat tuh dia. Ayo, tugas dari DPD itu kira-kira apa nih? Membangun daerah. Membangun daerah. Di daerah itu ada apa kira-kira? Tugas dari DPD dan apa dan? DPD itu letaknya di mana? Mengawasi daerah. Kalau DPR tadi mengawasi siapa? Presiden gitu. Kalau ini adalah mengawasi siapa? Kepala daerah. Siapa kepala daerah? RT. Bukan RT. Siapa kepala daerah? RW. Bukan lurah juga. Siapa? Siapa kepala daerah? Ada bupati, ada gubernur. Nah, itu yang namanya kepala daerah. Ya. Ingat ya, kepala daerah itu namanya. Yang kedua, tugasnya adalah menyusun otonomi daerah. Otonomi daerah. Otonomi itu apa? Iya, ngapain ngawasin Pak RT kan kerjaan. Dan yang ketiga, membuat undang-undang. Nah, atau yang disebut dengan Perda. Kemarin udah kita bahas kan, Perda itu kepanjangan dari apa? Peraturan daerah. Iya, itu ya. Tugas dari lembaga negara legislatif. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan atau tidak? Aman? Oke, silakan mau foto atau ditulis. Tadi bengkel. Kalau sudah, Ramadan ini udah? Udah? Belum? Belum ya? Yudikatif. Oke, silakan. Catat dulu atau difoto, boleh. Aduh, kakaknya mengganggu nih. Astagfirullahaladzim. Sabar, saya Allah, sabar. Sudah? Mau ini udah? Oke, kita ke lembaga lainnya lagi.
kita akan kabur atau pindah ke lembaga eksekutif. Presiden. Lembaga eksekutif itu ada siapa berarti? Ada siapa lembaga eksekutif? Tugas lembaga eksekutif. Yang B itu ada eksekutif. Siapa tadi? Jadi presiden. Iya, lembaga eksekutif itu ada presiden. Karena ini yang utama, ya. Jadi kalau kita bahas yang lain, ya kan? Ini yang utama, kalau kita bahas yang lain. Ada eksekutif. Sorry, eksekutif lagi dong. Presiden dong. Nah, tugas presiden ini apa ya kira-kira ya? Banyak nggak tugas presiden nih? Banyak, kayak udah pernah jadi presiden aja kalian. Tugasnya yang pertama, presiden itu adalah pelaksana undang-undang. Ya, ingat, presiden itu adalah pelaksana undang-undang. Pelaksana undang-undang. Oke, selanjutnya tugas presiden lagi apa? Oke, akan sebut ya. Dan masih suka main perang-perangan enggak? Ya. Masih suka. Nah, tugas presiden itu adalah ya, yaitu menyatakan perang dan perdamaian. Itu tugas presiden. Menyatakan perang dan perdamaian. Hancur jadi presiden. Siapa yang punya cita-cita jadi presiden? Kalian ada cita-cita jadi presiden? Dapat nggak ada cita-cita jadi presiden? Kenapa dah? Enak jadi presiden dah? Enak jadi presiden. Difasilitasi negara dan segala macam. Oke. Tugas yang ketiga. Apa nih kira-kira tugas dari presiden selanjutnya? Ayo. Apa tugasnya? Tugas lainnya adalah apa? Mengangkat. Mengangkat siapa nih? Mengangkat Ramadan. Mengangkat Ramadan atau apa? Nah, tugas presiden itu adalah mengangkat duta besar Indonesia. Duta besar ini apa sih kira-kira? Ada yang tahu duta besar nggak? Darah mungkin duta besar. Apa duta besar? Dubes. Dubes itu biasanya ada di mana dubes? Kedubes RI di Amerika. Kedubes RI di Perancis. Kedubes RI ada di Jerman. Berarti kedubes itu apa? Pejabat negara, benar? Dubes itu berarti kantornya ada di mana? Duta besar. Di luar negeri. Ya. Jadi kalau kalian ke luar negeri, itu banyak kantor duta besar Indonesia di negara manapun yang ada hubungan diplomatik dengan Indonesia. Tuh, mengangkat duta besar Indonesia. Lanjut, tugas yang keempat adalah memberi tanda jasa atau penghargaan. Oke, ini. Nah, banyak tugas presiden lain yang sampingan, ya. Banyak tugas sampingan dari presiden. Di antaranya adalah ini. Kita ada tugas pokok. Jadi presiden itu punya tugas pokok. Tugas pokok presiden yang pertama, yang paling penting itu adalah apa? Kira-kira Dan tugas pokok presiden yang pertama yang paling penting itu apa, Dan? Apa? Mengatur negara. Negara mengatur dengan cara mengajukan RUU. Apa RUU? Ada yang namanya RUU. Apa itu? Kalau UU apa? Undang. Kalau R-nya apa?
rancangan. Nah. Ya, ingat RUU itu adalah rancangan undang-undang. Oh, tugas presiden yang kedua pokoknya itu adalah membuat perpu. Membuat peraturan pemerintah. Dan yang ketiga, tugas pokoknya adalah yang ketiga itu kira-kira apa nih? Membuat peraturan pemerintah, mengajukan RUU. Yang ketiga, tugasnya lagi adalah apa? Ada yang tahu? Memberhentikan menteri. Jadi tugasnya adalah memberhentikan menteri atau mengangkat menteri dan mengangkat menteri. Oke, ini ya tugas presiden atau tugas presiden sekarang adalah Prabowo Subianto. Jadi banyak tugasnya. Lanjut kita ke lembaga ketiga, ada yudikatif. Yudikatif. Atau yang C. Bentar, aku tanya dulu. Semua di sini. Fir, Bram, kira-kira Fir. Kalau yang kira kan Fir. Fir, tadi kan di sini tugas dari DPR salah satunya adalah mengawasi presiden. Ya kan Fir? Kira, bener? Nah, kira-kira Fir, presiden bisa nggak mengawasin DPR? Kira-kira bisa nggak presiden ini mengawasi DPR? Atau misalkan ini tadi tugas MPR tadi apa? Coba Rel dibaca Rel. Tugas MPR. Ya, udah kehapus nggak ada di sini. Coba Orel baca. Tugas MPR tadi adalah apa? Melantik dan memberhentikan presiden. Nah, kira-kira presiden itu bisa nggak memberhentikan MPR? Kenapa nggak bisa, Dara? Iya, karena MPR itu adalah lembaga paling tinggi. Ya, lembaga tertinggi di Indonesia itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu dia. Ya. Jadi nggak bisa di ini perhatikan. Baik, sekarang kita ke sini. Yudikatif. Yudikatif yang pertama itu ada Mahkamah Agung. Kita bahas dulu konstitusi dulu ya yang pertama ya. Mahkamah Konstitusi tadi disingkat dengan apa? Disingkat dengan MK. Betul banget Aurel. Ada MK. Oke, di sini. Nah, tugas dari MK ini yang agak berat ya semua ya. Karena ingat yang namanya yudikatif itu adalah lembaga peradilan. Jadi lembaga hukum. Yudikatif ini adalah peradilan. Nih, nah tugasnya ada banyak kalau Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, tugas dari Mahkamah Konstitusi itu adalah apa? Ada yang tahu? Pernah dengar? Belum pernah? Oke, belum pernah. Baik, tugas yang pertama dari Mahkamah Konstitusi itu adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Coba buka lagi catatannya, ada apa lagi? Ramadan. Tinggian undang-undang atau undang-undang dasar 1945 kemarin yang pernah kita buat. Tinggian mana lo? Dalam hierarki konstitusi. Yang paling tinggi adalah apa?
Yang paling tinggi Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang aja kemarin? Yang paling tinggi apa tuh? Undang-Undang Dasar 1945 itu yang paling tinggi ya, dengan hierarki dalam aturan pemerintahan. Terus yang kedua, memutus hasil pemilu tugasnya. Jadi kalau ada sengketa suara pemilu diputuskan oleh MK. Oke, tugas MK yang ketiga itu adalah mengawasin atau mengadilin atau memutus perkara penyelenggara negara. Boleh silakan Mir. Ya, memutus perkara penyelenggara negara. Jadi misalkan ada pelanggaran dilakukan oleh presiden, kan, boleh diputuskan oleh MK bersalah atau tidak. Itu tugasnya. Ya. Terus lanjut. Yang kedua, tadi ada MK, selanjutnya ada siapa? Ada M. Ada MA, ya kan? Ada MK, ada MA. Yang kedua, Mahkamah Agung dalam lembaga peradilan. Baik, Mahkamah Agung disingkat dengan MA. Memutus perkara penyelenggara negara. Oke, sini Mahkamah Agung. Harus diingat daerah Mahkamah Agung sama nggak kira-kira tugasnya dengan MK ada? Beda. Bedanya di mana ada? Bedanya di mana? Mahkamah Agung tugasnya apa? Mahkamah Agung ini adalah yang pertama tugasnya menguji perpu di bawah undang-undang. Coba menguji peraturan di bawah undang-undang. Apa dah? Apa dah? Apa dan apa? Oke, yang kedua, tugas MA itu adalah mengadili perkara tingkat kasasi. Atau bisa mengadili perkara militer, dan kalau kamu jadi anggota militer, pelanggaran diadili oleh MA. Ada agama, ada peradilan tinggi atau pengadilan negeri. Dan lain-lain. Oke, itu adalah tugas dari MA. Selanjutnya yang ketiga, tugas dari MA itu adalah mengadili tingkat kasasi. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak mengadili tingkat kasasi? Ada yang tahu ini? Ada yang tahu mengadili tingkat kasasi? Tingkat kasasi itu apa kira-kira? Ada yang tahu? Tingkat kasasi. Gak ada yang tahu? Sama nggak tahu juga? Oke, tingkat kasasi itu artinya adalah pengadilan tingkat tinggi, ya. Pengadilan tingkat tinggi. Oke, baik, itu adalah seputar dari lembaga penyelenggara negara. Silakan, ada pertanyaan dulu sampai sini atau tidak? Ada pertanyaan sampai sini atau tidak? Dapat?
Lama? Ada pertanyaan? No? No, baik. Dara, Urin, ada pertanyaan? Tidak juga. Aurel? Naik? Geleng-geleng juga. Baik, kalau nggak ada, akan nanti akan ada soal. Beka, ada pertanyaan? Tidak juga pasti. Fir, ada pertanyaan? Apa? Ada pertanyaan nggak? Kira-kira? Ada. Apa? Apa bulan nanti jam 5? Oke. Ya, tidak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan. Lanjut ya. Sudah difoto belum? Foto dulu nanti ke kampus. Naik foto naik, ke kampus naik. Rama mau nulis nggak Rama? Atau difoto? Tadi sosok yes mau foto. Banyak ini. Yang banyak dong materinya. Biar foto lebih, nanti ke kampus kalau ribut, di foto. Mau foto nggak ke kampus ini? Sudah kalau nggak mau kampus beneran. Sudah kan? Sudah semua ya? Polri udah? Oke, baik. Oke, lanjut ke sistem pemerintahan dan sekarang. Berapa sistem pemerintahan? Banyak area yang tulisan? Banyak. Alhamdulillah. Semangat ya Rel. Sistem pemerintahan. Oke, ini ya. Kita belajar dulu aja sistem pemerintahan. Yang pertama itu ada sistem pemerintahan presidensial. Oke, bentar. Kira ini pertanyaan kamu tadi, Kira. Sistem presidensial. Kira-kira sistem presidensial itu sistem pemerintahan seperti apa? Kalau dari namanya kira-kira apa yang kami lihat? Yang ini kan yang menurut apa sih peratu apa sih nggak tahu. Dari namanya tuh presidensial. Apa yang di benak kamu ada siapa? Yang apa sih peraturan Peraturan menuju ke presiden atau pemerintahan dikepalai oleh presiden. Mana yang benar? Ya itu. Yang mana yang benar? Ya. Oke, baik silakan. Sistem presidensial ya semuanya itu adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh presiden. Nah, situ ujung. Ini dengan alasan. Situ ada buku itu. Siapa itu? Putri. Depan ada. Putri baru datang. Sistem pemerintahan yang dipimpin atau dikepalai oleh presiden. Indonesia, kepala negaranya, kepala pemerintahan siapa? Indonesia, kepala pemerintahannya adalah siapa? Presiden. Iya. Oke, atau kata lain dari sistem presidensial itu adalah presiden punya dua fungsi. Presiden punya dua fungsi. Yang pertama, presiden sebagai kepala negara. Yang kedua, presiden sebagai kepala pemerintahan. Oke, itu ya untuk sistem presidensial. Terus yang kedua, ada sistem yang namanya parlementer. Oke, sistem parlementer.
Putri udah belajar belum? Udah belajar? Sudah? Berarti lebih cepat harusnya ya. Sistem parlementer. Nah, sistem parlementer ini berbeda dengan presidensial. Yang jadi kepala pemerintahan itu adalah siapa di sini? Kalau dia parlementer, parlemen. Kalau dapat bilang parlemen. Sistem ini adalah atau sistem yang memiliki dua kepemimpinan. Siapa makannya lagi? Oke, yang pertama ada yang namanya presiden, ada yang namanya perdana menteri. Pernah dengar nggak kalian namanya perdana menteri? Oke, negara mana yang pakai perdana menteri? Indonesia. Mana ada Indonesia pakai perdana menteri? Yo. Nggak ada. Tahu. Ya, Inggris. Ada presiden, biasanya ada raja, ada ratu. Ya, parlementer seperti itu. Nah, sistem parlementer, presiden, raja, ratu itu sebagai kepala negara. Fungsinya mereka sebagai kepala negara. Ratu Inggris siapa namanya? Camilla. Yang meninggal. Siapa? Oke, digantikan dengan? Camilla. Digantikan oleh Raja Charles. Iya, betul. Oke, Perdana Menteri itu fungsinya sebagai kepala pemerintahan. Nah, jadi ada dua fungsi ya. Ada dua bentuk pemerintahan, yaitu sistem parlementer dengan sistem presidensial. Gitu. Nah, balik lagi ke sini. Ada pertanyaan dulu atau tidak? Bagaimana? Ada pertanyaan dulu atau tidak? Tidak? Benar? Habis sih. Ada pertanyaan nggak? Urin, Dara? No? Fir? Safir. Ya, Ada pertanyaan nggak? Safira. Safir ada pertanyaan nggak? Ada berapa menit lagi? Ganti setengah jam lagi kita pulang ya. Iya ya. Oke. Meka, bagaimana? Jalan ke Dava? Putri, Rama? Jangan. Putri? Meka? Meka lagi. Nay, ada pertanyaan nggak Nay? Nggak ada. Najwa? Ya. Mbak, jam berapa ini Mbak baru datang? Iyo. Ngapa keluar? Ada kelompok dulu. Oh, Karkel? Enak bilang. Karkel? Ya. Oke, silakan tulis dulu dua sistem pemerintahan ya. Ada parlementer dengan presidensial. Atau di foto boleh. Walin nggak datang bener ya? Kenapa Walin nggak datang ya Nay? Tahu nggak Nay? Biasa Nay tahu nggak? Capek, Pak. Sialin. Berapa? Hari ini 37 derajat, Pak. Kemarin juga 37 kan? Kemarin 36, 39 ya. Iya ya. Iya. Iya, malam-malam dia tanya. Gimana udara angin tahan yang di Biasa dia. tadi disuruh bagi. Iya.
si mudik. Mama ini mama ini. Hah? Iya lo ya. Langsung sampai mudik lagi. Kamu ada kali di bawah anak kelas? Setelah lama, Atas 3 kok adanya. Siapa? Baik kan aku ke PS. Buat apa? oke. Ini sudah dicatat belum? Put, naik dari foto. Udah. Oke, lanjut ya. Ternyata masih ada satu lagi sistem itu. Ada sistem semi parlementer. Ininya apa? Suruh dingin dulu di sini. Di tempat kamar kan? Oke, juga sistem semi parlementer. Oke, sistem semi parlementer kayak gini. Ciri khasnya